Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas standar K3 kelistrikan dan analisis keamanan sistem. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Junizar Noval Hanif dengan NIM 2408757 dan ada teman saya. Faris Muhammad Hakiki dengan NIM 2408197. Nah, ini adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada regulasi K3 Kelistrikan Nasional, yang keempat ada standar IC terkait safety, dan yang kelima ada ketentuan APD dan prosedur kerja aman. Dan yang keenam ada resiko pada sistem DC PLTS, yang ketujuh ada arc fault, yang kedelapan prosedur isolasi dan loto, yang kesembilan standar label dan penandaan, dan yang kesepuluh yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada slide ini kami akan membahas latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya adalah perkembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan upaya transisi menuju energi bersih. Namun, dengan demikian, proses instalasi dan pengoperasian sistem kelistrikan, terutama pada sisi arus searah atau DC, mengandung tingkat risiko keselamatan yang cukup tinggi, seperti potensi sengatan listrik, kebakaran, serta terjadinya arc fault. Berbeda dengan sistem arus bolak-balik atau AC, tegangan DC pada PLTS tetap hadir selama modul masih menerima paparan sinar matahari, sehingga pengendalian bahayanya menjadi lebih menantang. Oleh sebab itu, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di bidang kelistrikan sangat diperlukan, guna menjamin perlindungan bagi pekerja, peralatan, maupun lingkungan. Tujuan dari kami mempresentasikan ini adalah pertama, menjelaskan regulasi K3 Kelistrikan Nasional. Yang kedua, menguraikan standar internasional terkait keselamatan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi risiko pada sistem DC PLTS. Yang keempat, ada memahami fenomena arc fault dan dampaknya. Yang kelima, ada menjelaskan prosedur isolasi energi dan loto. Dan yang terakhir, menjelaskan standar label dan penandaan pada sistem PLTS. Nah, slide ini membahas regulasi K3 Kelistrikan Nasional. Di sini ada kebijakan pemerintah dalam K3 listrik, yang dimana pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM telah menetapkan sejumlah kebijakan yang penting untuk menjaga keselamatan kerja di sektor listrik. Beberapa kebijakannya tersebut meliputi 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang manajemen K3. Kebijakan ini mengharuskan setiap perusahaan untuk mengimplementasikan guna mengontrol risiko-risiko K3, termasuk di sektor listrik. Yang kedua ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja listrik. Peraturan ini mengatur standar keselamatan kerja untuk pekerja yang terlibat dalam instalasi, pemeliharaan, dan operasi jaringan listrik. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini mencangkup berbagai aspek ketenagalistrikan termasuk keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga K3 di lingkungan kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada regulasi K3 listrik di Indonesia. Regulasi terkait K3 listrik mencakup berbagai bidang, melalui dari standar teknis hingga pelatihan dan sertifikasi ahli K3 listrik. Beberapa regulasinya seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk instalasi listrik yang menetapkan standar teknis dan keselamatan yang harus dipenuhi dalam instalasi dan operasi jaringan listrik. Yang kedua ada sertifikasi ahli K3 listrik yang diatur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Sertifikasi ini memastikan ahli K3 listrik memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 0/02 Men plus
1989 tentang pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja pada kegiatan konstruksi termasuk sektor kelistrikan. Selanjutnya, ada standar IEC terkait safety, yang dimana penting dalam keselamatan listrik. Yang pertama itu ada IEC 60364 mengatur instalasi listrik tenaga rendah dan proteksi terhadap sengatan listrik, sehingga menjadi dasar dalam perancangan instalasi yang aman. Yang kedua ada IEC 61140, yang dimana menjelaskan prinsip perlindungan terhadap kejut listrik sebagai konsep fundamental keselamatan. Selanjutnya ada IEC 60947, yang dimana mengatur peralatan proteksi seperti MCB, MCCB, dan kontaktor. Sedangkan IEC 61439 berfokus pada standar panel listrik tegangan rendah. Untuk perlindungan dari gangguan eksternal, IEC 62305 mengatur sistem proteksi petir, dan IEC 61643 mengatur penggunaan Surge Protective Device atau SPD. Khusus pada sistem fotovoltaik, IEC 62109 memastikan bahwa inverter atau power converter PV memenuhi aspek keselamatan yang dipersyaratkan. Secara umum, penerapan standar IEC ini bertujuan untuk melindungi manusia dari sengatan listrik, mencegah kebakaran, serta menjamin keandalan dan keselamatan instalasi listrik secara menyeluruh. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada ketentuan APD, di mana ketentuan APD ini sangat diperlukan untuk teknisi energi terbarukan. Yang pertama itu ada perlindungan kepala head protection. Jenisnya adalah helm safety yang hard head, kelasnya E atau electrical, berfungsi untuk melindungi dari benturan benda jatuh dan memberikan perlindungan terhadap kontak dengan konduktor tegangan tinggi setinggi hingga 20.000 volt. Yang kedua ada pelindungan wajah dan mata. Jenis ini adalah arc flash face shield atau dan safety glass. Fungsinya adalah melindungi mata dari radiasi UV saat bekerja di area terbuka, dan melindungi wajah dari ledakan busur api saat membuka panel distribusi atau inverter. Yang ketiga ada pelindungan tangan, hand protection. Ini adalah APD yang paling kritis bagi teknisi listrik. Insulasi rubber glove harus sesuai dengan level tegangan untuk sistem PLTS, perumahan, atau komersial. Biasanya menggunakan kelas 0 yang dimana itu hingga 1000 volt DC. Yang kedua ada leader protection. Sarung tangan kulit yang dipakai di luar sarung tangan karet untuk melindungi karet dari tusukan atau sayatan. Yang keempat ada perlindungan kaki atau foot protection. Jenis ini adalah sepatu safety electrical hazard rated. Fungsinya memiliki sol isolasi yang mencegah tubuh membentuk sirkuit tertutup ke tanah atau ground jika terjadi kebocoran arus. Yang terakhir ada pakaian kerja atau protective clothing. Jenisnya flame resistant atau VR clothing. Fungsinya pakaiannya tidak akan terus terbakar jika terkena percikan api atau busur listrik. Di sistem PLTS besar, pakaian harus memiliki nilai ATPV Arc Thermal Performance Value tertentu. Ini adalah gambar-gambarnya seperti head protection dan pakaiannya dan perlindungan mata, wajah, sepatu, dan sarung tangan. Selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu adalah ada slide prosedur kerja aman. Yang dimana yang pertama itu yang harus dilakukan itu adalah pemeriksaan prakerja. Kita harus memastikan semua APD dalam kondisi bersih, kering, dan tidak cacat. Alat yang lembab dapat menghantarkan listrik. Yang kedua ada lepas aksesoris logam. Yang dimana kita wajib melepas cincin, jam tangan logam, kalung, atau ikat pinggang.
dengan gesper besar yang bersifat konduktif. Yang ketiga ada kondisi lingkungan, yang dimana itu kita dilarang melakukan instalasi atau pemeliharaan pada sisi DC atau PV array saat kondisi hujan atau petir karena resiko konduktivitas air dan induksi petir yang tinggi. Dan yang terakhir adalah aturan satu tangan, one hand rule, yang dimana jika memungkinkan saat melakukan pengukuran tegangan hidup, gunakan satu tangan untuk memegang probe sementara tangan lainnya berada di belakang punggung atau di saku untuk mencegah arus melewati jantung jika terjadi sengatan. Selanjutnya akan dibaca dengan Baris Muhammad Hakiki. Oke, selanjutnya ada resiko pada sistem DC PLTS. Sistem PLTS ini menghasilkan listrik dalam bentuk arus DC yang berasal langsung dari panel surya. Arus jenis ini memiliki sifat yang berbeda dari listrik AC yang bisa digunakan di rumah. Perbedaan tersebut menghasilkan beberapa resiko keselamatan khusus pada sisi DC, terutama saat dilakukan pemasangan, inspeksi, atau perawatan. Yang pertama, tegangan DC tetap aktif meski sistem tidak digunakan. Pada sistem DC PLTS, listrik tetap dihasilkan selama panel terkena sinar matahari, bahkan jika peralatan AC atau inverter dimatikan. Tegangan ini bisa mencapai ratusan hingga lebih dari 1000 volt pada instalasi besar. Tegangan DC yang tetap aktif ini berarti bahwa kabel dan komponen DC bisa masih berenergi saat terlihat dimatikan, sehingga risiko sengatan listrik tetap tinggi jika tidak dilakukan isolasi dan prosedur kerja yang benar. Yang kedua, arus bocor atau leakage current pada sistem DC. Arus bocor terjadi ketika arus listrik DC yang seharusnya melalui kabel malah bocor melalui jalur lain, misalnya melalui struktur metal atau tanah. Hal ini bisa terjadi pada sistem PLTS yang tidak memiliki transformator isolasi karena ada hubungan kapasitansi prasitik antara panel dan tanah. Yang ketiga, proteksi sistem DC lebih kompleks daripada AC. Alat proteksi seperti circuit breaker yang dipakai pada sistem listrik AC tidak selalu bekerja dengan baik pada arus DC. Ini karena DC tidak memiliki nol tegangan atau zero crossing seperti AC. Yang penting agar arus bisa berhenti secara otomatis. Akibatnya, proteksi standar dapat gagal dalam kondisi arus DC, sehingga sistem bisa tetap berenergi meskipun terjadi gangguan. Yang keempat, kerusakan kabel dan komponen DC akibat lingkungan. Kabel DC dan konektor sering terekspos langsung terhadap lingkungan luar, panas, hujan, sinar UV, dan getaran. Faktor-faktor ini menyebabkan isolasi kabel menjadi cepat rusak atau retak seiring waktu. Kabel yang rusak atau koneksi yang longgar dapat menimbulkan jalur arus yang tidak semestinya, meningkatkan risiko sengatan listrik, arus bocor, atau bahkan percikan listrik yang tidak terduga. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai arc fault pada sistem DC PLTS. Apa sih arc fault itu? Arc fault adalah sebuah fenomena pelepasan listrik yang terjadi ketika arus listrik DC melompat melalui celah udara antara dua konduktor karena adanya gangguan pada jalur listrik, seperti koneksi longgar, kabel yang rusak, isolasi yang menurun. Hal ini menghasilkan busur listrik yang dapat bertahan lama dan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Selanjutnya ada beberapa penjelasan mengenai arc fault. Yang pertama itu resiko keselamatan arc fault. Arc fault ini berpotensi menyebabkan kebakaran listrik pada instalasi PV. Terus juga arc fault ini sering diakibatkan oleh sambungan kabel yang buruk, isolasi rusak, dan instalasi yang tidak tepat. Ada juga klasifikasi arc fault di sistem DC PLTS. Arc fault pada sistem PV dapat dibagi menjadi series AC, series arc fault terjadi di jalur seri panel atau kabel, sering sulit terdeteksi karena tidak menimbulkan lonjakan arus besar. Kemudian ada parallel arc fault, terjadi karena dua konduktor berbeda menyebabkan perubahan arus yang lebih besar dan lebih mudah terdeteksi. Terus ada juga ground arc, terjadi antara konduktor dan tanah atau ground karena isolasi rusak. Ada juga penyebab utama arc fault. Penyebab utama arc fault itu ada juga yang pertama, sambungan kabel DC yang longgar atau konektor yang tidak rapat. Terus juga kerusakan isolasi kabel akibat lingkungan, panas, UV, ataupun kelembapan. Kemudian ada juga kesalahan instalasi dan pemasangan seperti sambungan buruk atau kabel tidak sesuai spesifikasi. Selanjutnya ada penjelasan mengenai prosedur isolasi dan loto atau lockout tagout. Penjelasan dari prosedur isolasi dan loto
atau lockout takeout adalah metode keselamatan kerja yang sistematis untuk menjamin bahwa semua sumber energi berbahaya termasuk listrik telah diidentifikasi, diisolasi, dan dikendalikan sebelum pekerja melakukan inspeksi, perbaikan, atau pemeliharaan pada peralatan. Tujuannya adalah untuk mencegah pelepasan energi tak terduga yang berpotensi menyebabkan cedera atau fatalitas saat pekerjaan berlangsung. Yang pertama, penjelasan selanjutnya yang pertama ada prinsip dasar isolasi energi. Isolasi energi adalah proses memutus dan menjauhkan sumber energi dari peralatan sehingga energi yang tersisa tidak mungkin menyebabkan kecelakaan. Energi berbahaya yang perlu diisolasi mencakup yang pertama ada energi listrik, energi mekanik, energi pneumatik atau hidrolik, energi panas atau termal, energi potensial atau tegangan. Kemudian juga ada komponen-komponen yang dari prosedur LOTO yang lockout atau penguncian. Penguncian dilakukan dengan memasang perangkat penguncian lock pada sumber isolasi energi setelah dimatikan. Ada juga takeout. Takeout itu pemberian tanda. Adalah pemasangan label atau tag berisi informasi pekerja yang melakukan isolasi, alasan isolasi, dan tanggal atau waktu pelaksanaan. Ada juga langkah umum prosedur isolasi dan LOTO. Identifikasi sumber, yang pertama ada identifikasi sumber energi, yang kedua pemberitahuan kepada pihak terkait, yang ketiga pemutusan energi, yang keempat isolasi energi, yang kelima pemasangan lockout, yang keenam pelepasan energi tersimpan, yang ketujuh adalah verifikasi isolasi. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai standar label dan penandaan pada sistem DCP-LTS. Yang pertama ada tujuan, label dan penandaan. Label dan penandaan pada sistem fotovoltaik atau PV bukan sekedar petunjuk visual, fungsinya adalah komunikasi bahaya yang efektif, terutama untuk teknisi pemeliharaan, inspektur keselamatan, petugas darurat, atau firefighters resource. Dan yang keempat ada operator dan pemilik sistem. Yang kedua ada rujukan standar label yang digunakan. Rujukan yang pertama dari NEC 690 dan 1110 National Electrical Code. Standar NEC dari AS memberikan ketentuan paling umum dan rinci untuk penandaan sistem PV. Kemudian selanjutnya ada rujukan standar dari ANSI Z535 Hazard Communication Standard. ANSI Z535 adalah standar Amerika yang menetapkan format visual label keselamatan yang efektif. Kemudian yang ketiga ada IEC atau TS 62548. IEC Technical Specification PV Marking. IEC atau TS 6248 memberikan pedoman penandaan untuk sistem PV internasional. Yang ketiga ada prinsip dasar label yang benar. Yang pertama ada permanen dan ketahanan lingkungan tentunya. Label harus bersifat permanen dan tahan terhadap kondisi luar rumah seperti radiasi UV, panas, hujan, dan debu. Hal ini penting agar informasi bahaya tetap dapat dibaca selama umur sistem. Yang kedua ada lokasi yang strategis. Label harus muncul pada titik-titik yang penting. Yang ketiga ada warna dan kontras yang sesuai warna warna dan kontrasnya itu harus sesuai. Warna label harus memiliki kontras tinggi. Contoh white on red untuk indikasi bahaya PV-DC. Sesuai dengan rekomendasi ANSI Z535 untuk penarikan perhatian visual yang cepat. Yang keempat ada manfaat label yang tepat. Yang pertama mengurangi risiko kesalahan teknis, mempercepat tindakan darurat, dan kepatuhan terhadap regulasi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari hasil pematerian yang sudah kami sampaikan. Kesimpulan dari materi ini adalah penerapan standar K3 kelistrikan pada sistem PLTS sangat penting karena adanya risiko tinggi pada sisi arus arah DC seperti sengatan listrik, kebakaran, arus bocor, dan arc fault. Karakteristik DC yang tetap bertegangan saat panel menerima sinar matahari menuntut pengendalian bahaya yang lebih ketat melalui kepatuhan terhadap regulasi nasional, standar internasional, IEC, penggunaan APD yang tepat, serta penerapan prosedur kerja yang aman. Selain itu, implementasi prosedur isolasi energi dan lockout takeout atau LOTO serta LOTO serta pemasangan label dan penandaan yang sesuai standar berperan besar dalam mencegah kecelakaan kerja dan mempermudah penanganan darurat. Dengan penerapan K3 yang konsisten, keselamatan pekerja dapat terjamin, keandalan sistem meningkat, dan pengembangan PLTS di Indonesia dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita lihat hasil lalu.